Salam. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama sekali lagi mendengar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami, supaya firman-Mu dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan juga berikan kekuatan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sehingga 25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 di bawah tajuk Musa diutus Tuhan, dan tema kita pada hari ini Allah mendengar dan tidak melupakan janjinya. Tema Allah mendengar dan tidak melupakan janjinya. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang Musa menjadi pembela bangsa Israel. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah mendengar dan tidak melupakan janjinya, seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi. Oleh itu, mari kita sama-sama merenungkan teks pembelajaran kita pada hari ini, supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu siap mendengar suara hati umatnya, dan Allah yang selalu mengingat janjinya kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Teks pembelajaran kita pada hari ini menceritakan bahwa walaupun Firaun yang lama sudah mati, bangsa Israel masih ditindas dan diperbudakkan di tanah Mesir karena ada Firaun yang baru yang lebih jahat dari Firaun yang lama. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit siapakah Firaun ini. Firaun ini sebenarnya nama jabatan yang akan diberi, akan dipanggil siapa saja, maksud saya siapa saja yang menjadi raja di tanah Mesir, secara otomatis raja itu akan dipanggil Firaun. Jadi Firaun ini bukan nama individu, tapi nama umum yang diberikan kepada siapa saja yang menjadi raja di tanah Mesir. Sebab itu ada istilah Firaun yang lama dan Firaun yang baru. Nah, Firaun yang lama coba memusnahkan bangsa Israel dengan cara membunuh bayi lelaki yang baru lahir. Firaun yang baru pula coba membinasakan bangsa Israel dengan cara memaksa bangsa Israel bekerja keras di tanah Mesir. Sebab itu di ayat 23 ini jelas dikatakan bahwa walaupun Firaun yang lama sudah mati di masa muda Musa, umat Israel tetap tertindas karena ada Firaun yang baru yang lebih kejam dari Firaun yang lama. Ini bermaksud raja yang baru ini tidak lagi takut kepada bangsa Israel, walaupun umat Israel itu sendiri semakin ramai di tanah Mesir. Nah, yang menarik di sini adalah ketika umat Israel mengeluh dan teriak meminta tolong, keluhan dan teriakan umat itu sampai kepada Tuhan. Lalu teringatlah Tuhan akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub di ayat 24 setelah mendengar keluhan dan teriakan
umat Israel itu sendiri. Maka Allah dikatakan di ayat 25 sedang memperhatikan umatnya Israel. Ini berarti Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang tidak terlelap dan tidak tuli mendengar suara umatnya. Di dalam Mazmur 121 ayat 2 sehingga 5 dinyatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi Mazmur 121 ayat 2 hingga 5 ini menyatakan bahwa Allah umat Israel ini hidup dan tidak terlelap menjaga umat Israel, walaupun pada dasarnya Allah membiarkan umat Israel tertindas karena Allah mau membentuk umat Israel menjadi suatu bangsa yang kuat. Selain dari itu, kita juga melihat bahwa Allah di dalam teks pembelajaran kita pada hari ini merupakan Allah yang tidak melupakan janjinya. Walaupun janji itu sudah lama, Allah tetap mengingatnya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita khawatir dan takut apapun ancaman dan cabaran di dalam hidup kita. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang hidup, yang siap mendengar dan tidak melupakan janjinya. Nah, sebagai kesimpulan, respon kita kepada firman Tuhan ini adalah menyatakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, dan Allah yang tidak melupakan janjinya. Allah yang kita sembah bukan seperti manusia. 1000 kebaikan yang kita lakukan mudah dilupakan orang dengan satu kesalahan yang kita lakukan. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan mudah melupakan janjinya kepada nenek moyang kita, walaupun kita sendiri melupakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.